Hi again everyone, welcome back di Bitcoin Update. Happy weekend semuanya. Kita akan berikan update untuk pergerakan Bitcoin pada kemarin ya. Jadi saya sempat update satu video shorts di mana di situ kita ngebahas tentang situasi lah ya yang bisa berpotensi membawa CPI naik. Nah, cuman teman-teman yang perlu di take note, CPI yang saya maksud bukan untuk CPI besok, tapi kita ngomongin CPI untuk bulan Maret. Ya, kenapa gitu? Karena gini teman-teman. Kalau kita lihat nih CPI per Selasa besok itu rilis datanya adalah untuk bulan Januari. Jadi sifatnya report atau laporan. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa CPI berpotensi naik itu bukan untuk yang besok seketika langsung berubah gitu ya. Karena sudah terjadi bulan Januari, ini sudah lewat. Nah, kita ngomongin ini adalah yang untuk bulan Februari, dimana maksudnya di Februari ini kan masih berjalan nih ya, masih baru tanggal 12 Februari dan masih ada ya 18 ya nggak 18 ya, mungkin 17 harian lagi atau mungkin 16 harian lagi ke depan karena Februari 28 tanggalnya 28 dalam satu bulan. Dan yang kita perlu antisipasi adalah kemungkinan di mana dampak dari keputusan yang diambil oleh Rusia kemarin itu bisa meningkatkan harga bensin atau oil lagi. Dan nggak cuma di US tapi secara skala global, karena keputusan yang dia ambil itu bisa dibilang cukup cukup mempengaruhi pasti ya dari segi harga oil secara global. Jadi kalau misalnya kita ngelihat CPI besok ya mungkin masih akan dalam tanda kutip cenderung bagus gitu ya untuk US karena inflasinya mungkin masih akan ditekan dan proyeksi sementara adalah turun 0,3% yang artinya harusnya cenderung positif buat market. Nah, cuma pertanyaannya adalah apakah positif ini bisa long lasting? Karena setelah sentimen yang dikeluarkan oleh Rusia ini bisa dibilang mengubah course pandangan para pelaku ekonomi lagi. Dan inilah kenapa saya katakan bahwa yang namanya kita bergelut di dalam financial market itu kita nggak bisa yang namanya selalu sama gitu ya. Dalam artian hari ini kita ngomong A, besok kita ngomong A, lusa kita ngomong A, sampai 1 bulan, 2 tahun, bahkan 3 tahun, 5 tahun ke depan kita ngomong A. Dan rumus di dalam financial market itu nggak seperti itu. Karena kita tahu produk perekonomian everyday selalu ada perubahan. Dan per kemarin aja kita tahu bahwa ya Rusia istilahnya ngedrop bom ekonomi dari sisi supply. Ya, jadi supply chain akan terpengaruh lagi, dan karena supply chain terpengaruh lagi, terutama kita ngomongin dari segi oil, ya ini akan memberikan dampak yang lumayan terasa lah pada market crypto sendiri harusnya. Karena ya kembali lagi seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, CPI itu terpengaruh juga terutama dari harga energi, kita bilang bahasanya. Nah, kalau misalkan CPI-nya cenderung naik, apa yang dilakukan oleh The Fed ya adalah menambahkan suku bunga lagi. Karena dia pasti ingin mengatasi CPI untuk tidak naik terlalu tinggi. Nah, jadi kita belum tahu apakah report di bulan Maret nanti itu akan cenderung plus atau akan cenderung steady atau angkanya sama aja gitu ya untuk CPI-nya. Dan itu yang akan menjadi keynote kita untuk pergerakan swing berikutnya. Jadi kalau misalkan dengan dampak daripada CPI tersebut, ya tentu saja kita harus lebih waspada lagi dalam mengatur strategi terutama untuk melakukan akumulasi di Bitcoin ataupun di kripto lainnya. Alright? Now, kalau kita lihat di time frame daily, sebenarnya kita memiliki bullish engulfing pada closing kemarin, dan bullish engulfing ini memberikan dampak yang cenderung sesuai lah ya, bukan kita bilang sesuai sih, istilahnya kemarin kita ada pertimbangan bahwa ada kemungkinan Bitcoin itu bisa rebound untuk create yang namanya lower high. Nah, rebound yang dimaksud saya adalah untuk menciptakan potensi wave B lah ibaratnya kalau kita ngomongin lagi di Elliott wave count ya. Jadi anggapannya di sini adalah possible wave A, B, dan terakhir C wave untuk mengejar wave 4. Nah, untuk sementara ini kalau kita gunakan Fibonacci retracement from wave 2 ke wave 3, ya kita bisa tarik sampai sini. Nah, terdapat area confluence ya, di mana area highest level pada tanggal 5 November itu ketemu dengan Fibo 38,2%. Dan juga tahanan sini juga sama ya, sekitar 17 Januari ketemu di 38,2%. Bottomnya ada di 21.200, sementara highestnya ada di 21.460. Jadi
Kalau kita ambil tengahnya ya mungkin kisaran 21.300-an lah ya, lebih kurangnya. Sementara untuk Fibonacci 50% itu ada di $20.300. Nah, ini adalah dua area level yang sementara ini berpotensi menjadi tahanan untuk Bitcoin. Nah, untuk prosesnya sendiri, karena kemarin kita udah sempat melihat ya bahwa di time frame 1 jam terdapat yang namanya RSI membentuk yang namanya bullish divergence, itu terjadi pada pergerakan di sepanjang tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 11 Februari. Ya, jamnya sih sebenarnya perlu di take note. Plus kita ngelihat juga di sini terdapat falling wedge. Jadi anggapannya dari falling wedge ini memberikan sentimen yang cenderung positif, di mana harusnya ada rebound dulu, dan rebound ini mungkin ya kita bilang tujuannya ya mungkin lebih ke arah untuk mencari likuiditas dari para pemain retail. Jadi kalau misalnya kita ngelihat wah ini kayaknya berpotensi di buy nih, begitu mereka buy ya akhirnya bisa memberikan kesempatan untuk bigger player itu exit sebagian daripada barang-barang mereka gitu. Tapi ya prosesnya tentu saja nggak bisa secara langsung. Nah, kalau kita lihat di sini ya tentu saja secara struktur di 15 menit sudah menunjukkan adanya perubahan ya, dari harga yang tadinya lower high sekarang berpotensi create higher high, sementara saat ini turunnya itu berpotensi create higher low. Nah, jadi anggapannya nih teman-teman, untuk 15 menit menunjukkan kepada kita bahwa saat ini ada buyers yang tertarik loh di harga seperti harga-harga terakhir di kisaran 21.600, 21.700 itu ada yang tertarik untuk beli. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini adalah retail player atau ini adalah big fund atau pemain besar gitu. Kalau misalkan mereka adalah pemain besar, ya mungkin ini adalah sebuah skenario yang ibaratnya dibutuhkan untuk mereka mendapatkan harga yang lebih tinggi. Bisa jadi di 22.300 karena ada golden ratio di sana, atau mungkin di 22.500 karena ada area support level sebelumnya. Tapi kalau misalkan ternyata sebatas retail, ya mungkin mentok-mentok ya sampai harga 21.800 juga udah sideways lagi gitu. Karena ya retail aja yang manfaatin chart pattern atau mungkin divergence yang terbentuk pada technical. Meanwhile untuk bigger players mungkin lagi bersantai karena ini weekend gitu ya. Nah, jadi untuk sementara ini kalau misalnya kita lihat skenario yang terjadi, ya masih ada possibility untuk Bitcoin naik dulu, di mana proyeksi target sementara adalah di 22.000 lah, kita ambil pembulatan itu area 38,2% dan topnya di 22.400 sampai 22.500. Ya kita lihat dulu antara area itu mana yang memberikan reaksi sellers, karena kalau saat ini kita bisa lihat naiknya lumayan impulse and then turunnya lumayan korektif. Jadi anggapannya kalau seperti kondisi sekarang ini kita istilahnya melakukan short, tentu saja merupakan situasi yang kurang begitu bijak ya. Anggapannya kita kalau udah dikasih kesempatan untuk dapat risk and reward yang lebih better, kenapa enggak gitu. Kita bisa tunggu sedikit, sabar sedikit, dapat harga yang lebih tinggi untuk kita kemudian bisa sell short. Tapi once again, saya short ataupun sell tidak berdasarkan area atau berdasarkan location, tapi saya lebih ke arah berdasarkan timing atau momentum. Jadi saya lihat dulu bagaimana reaksinya, apakah terbentuk candle reversal ataukah ada sebuah chart pattern di sana, baru nanti kita pertimbangkan lagi. Oke, so hopefully bisa cukup clear ke teman-teman sekalian, terutama kita ngomongin soal CPI dan juga Rusia itu ya, yang kemarin mereka ngambil kebijakan ini ya. Jadi itu aja sih mungkin yang lebih di take note untuk update per hari ini. So I think that's it everyone. Thank you so much for watching and I'll see you guys again in the next update. Cheers, bye bye.